Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelumnya, di sini kami merupakan kelompok 5 akan menjelaskan materi nomor 7 yaitu distribusi normal pengujian hipotesis dengan distribusi T. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wida Fitriani sebagai moderator pada presentasi kali ini. Di samping kanan saya ada Putri Nurmilansari, Siti Nur Halimah, Ajaira dan Badrul. Badrul. Oke, langsung saja kita ke presentasi. Yang pertama yaitu akan menjelaskan mengenai pengertian. Akan dijelaskan oleh Om Badrul. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membahas mengenai apa itu pengujian hipotesis dengan distribusi T. Baik, jadi pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya ini disebut tabel T student. Nah, hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 atau H0 yang dikemukakan. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak perbedaan antara distribusi Z dengan distribusi T? Enggak. Nah, yang Apa itu? Z tadi sudah dijelaskan oleh Asti. Nah, jadi perbedaannya itu distribusi Z ini banyaknya sampelnya ini atau N lebih dari 30. Nah, sedangkan distribusi T ini si N-nya itu atau banyaknya sampel ini kurang dari 30. Jadi lebih kecil. Nah, jadi itu sekian mengenai pengertian hipotesis dengan distribusi T. Oke, terima kasih kepada Badrul yang telah menjelaskan mengenai apa itu distribusi T. Oke, selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis dengan distribusi T yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, langkah-langkah pengujian hipotesis dengan distribusi T. Nomor 1, ada 4 langkah-langkah. Nomor 1 yaitu menetapkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang berhubungan dengan teori yang akan dibuktikan. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang berlawanan dengan teori yang akan dibuktikan. Dan nomor 2 yaitu menghitung nilai rata-rata data atau mean dan nilai simpangan baku data atau standar deviasi. Selanjutnya yaitu menghitung nilai T dengan rumus T sama dengan X bar min mu per S kali akar N, di mana mu adalah uji hipotesis. Oke, sebelumnya X bar sama dengan yaitu sesudah percobaan, mu sebelum percobaan, N banyaknya sampel dan N merupakan simpangan baku. Next. Oke, selanjutnya nomor 4 yaitu membandingkan nilai T dari perhitungan dengan nilai T pada tabel T student dengan taraf kesalahan dan derajat kebebasan. DK sama dengan N-1. Taraf kesalahan tes atau A adalah peluang terjadinya kesalahan sebagai batas toleransi dalam menerima hasil hipotesis. Biasanya A sama dengan 0,05 atau sama dengan 0,01. Terdapat 3 macam kasus dalam menentukan hubungan antara T dari perhitungan T hitung atau T dengan nilai T pada tabel T student atau titik kritis T, yaitu next. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam kasus akan dijelaskan oleh Putri Nurmilansari. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan membacakan mengenai macam-macam kasus. Di sini yang pertama yaitu ada uji satu arah atau kanan. Dalam menentukan hubungan antara perhitungan T itu dengan nilai T dapat pada tabel T student atau titik kritis. Yang pertama uji satu arah atau kanan. Dalam kasus ini hipotesis yang digunakan adalah H0 banding mu sama dengan C dan H1 banding
digambarkan di atas. Dalam hal ini, A menunjukkan luas daerah penolakan H0. Nah, kita bisa lihat dari sini sesuai dengan namanya, yaitu uji satu arah, yaitu dari kanan. Jadi daerah penolakannya dari sebelah kanan dan daerah penerimaannya di sini. Selanjutnya, yaitu uji satu arah kiri. Dalam kasus ini, hipotesis yang digunakan dalam H0 banding mu sama dengan C dan H1 kurang mu sama dengan C dengan taraf kesalahan A dan derajat kebebasan DK sama dengan N-1 berupa distribusi T beserta titik kritis yang dimaksud digambarkan seperti di atas. Sesuai dengan namanya, jadi daerah penerimaannya dari sebelah kiri dan daerah penolakannya ada di sini. Selanjutnya, yaitu uji dua arah. Dalam kasus ini, hipotesis yang digunakan adalah H1 banding mu sama dengan C dan H1 banding mu sama dengan C dengan taraf kesalahan 0,5 A dan derajat kebebasan DK sama dengan N-1 berupa distribusi T beserta titik kritis yang dimaksud digambarkan seperti di atas. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu dua arah. Jadi daerah penerimaannya ada di sisi kanan dan sisi kiri dan daerah penolakannya ada di tengah-tengahnya. Oke, terima kasih kepada Putri yang telah menjelaskan mengenai macam-macam kasus. Oke, selanjutnya yaitu mengenai menarik kesimpulan akan dijelaskan langsung oleh Siti Nurhaliza. Padanya dipersilakan. Oke, untuk menarik kesimpulan itu apabila nilai T hitung berada dalam daerah penerimaan, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila T hitung berada di daerah penolakan, maka hipotesis tidak dapat diterima. Atau dengan kata lain, sebagai berikut. Yang pertama, untuk uji satu arah yang kanan. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya, untuk uji satu arah sebelah kiri, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 ditolak. Dan yang terakhir, untuk uji dua arah. Jika T tabel lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T hitung lebih kecil daripada T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Oke, terima kasih kepada Siti yang telah menjelaskan mengenai menarik kesimpulan. Oke, nah teman-teman bisa dilihat ya, ini merupakan tabel distribusi T. Nah, silakan untuk dilihat dan dipahami ya teman-teman. Untuk tabelnya akan kami kirim lewat grup WhatsApp kelas. Nah, untuk cara membaca tabel akan dijelaskan oleh Ajaira. Padanya dipersilakan. Itu jelas itu mah. Cara membaca tabel titik kritis distribusi T. Misalkan mencari titik kritis distribusi pengujian satu arah dengan A sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan DK sebesar 19, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, carilah angka 19 pada kolom DK paling kiri. Yang kedua, carilah kolom dengan nilai A 0,5. Selanjutnya, nomor 3, tarik garis dari angka 19 pada kolom DK ke arah kanan. Sedangkan dari kolom dengan nilai A sama dengan 0,05, tarik garis ke bawah, tentukan titik perpotongan keduanya. Dan yang terakhir, titik perpotongan dari kedua garis adalah titik kritis dari distribusi T yang dicari dalam kasus ini adalah 1,729133. Next. Next.
Nana. Mari Nana. Nana. Oke. Si Umi sama si Yeji kan? Segitu. Oke, nah itu merupakan materi mengenai distribusi T. Untuk selanjutnya, mari kita latihan soal ya teman-teman. Iya. Oke, bisa di next Astrid. Alak non. Untuk latihan soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Siti Nurhaliman. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Latihan soal yang pertama terdapat soal yaitu seorang siswa akan meneliti daya tahan produk lampu listrik jenis X yang diperkirakan memiliki daya tahan 8 bulan terhadap 20 orang konsumen. Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata daya tahan lampu 7,5 bulan, simpangan baku 1,5 bulan, dan taraf kesalahan 5%. Tentukan kesimpulan dari penelitian tersebut. Next. Nah, langkah pertama yang harus kita ambil adalah menetapkan hipotesis, yakni hipotesis nol atau hipotesis awal, yaitu produk lampu listrik jenis X memiliki daya tahan selama 8 bulan, yaitu mu-nya sama dengan 8. Terus yang kedua itu hipotesis pertama, produk lampu listrik jenis X memiliki daya tahan kurang dari 8 bulan atau mu-nya kurang dari 8. Selanjutnya gunakan uji satu arah, yaitu yang kiri. Kenapa menggunakan yang kiri? Karena mu-nya lebih besar daripada hipotesis yang pertama. Terus langkah berikutnya adalah menghitung rata-rata atau mean dan nilai simpangan baku data. Dari soal diperoleh X bar sama dengan 75 dan S sama dengan 1,5, sehingga diperoleh, masukkan ke sini angkanya X barnya sama dengan 7,5, M-nya 8, per S-nya 1,5, dan N-nya itu 20, akar 20, yang hasilnya yaitu min 1,4907. Next. Selanjutnya yaitu membandingkan nilai T dari perhitungan dengan nilai T pada tabel student dengan uji satu arah. Untuk uji satu arah dengan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai 5% yaitu 0,5, dan rajin kebebasan DK-nya itu N kurang 1 yaitu 20 kurang 1 sama dengan 19. Tadi sudah dijelaskan ya, sama aja cara membaca tabelnya. Dari tabel tes student diperoleh nilai T 1,729133 karena min 1,4907 itu lebih besar daripada 1,729133, maka hal ini menunjukkan artinya H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah produk lampu listrik jenis X ini memiliki daya tahan selama 8 bulan. Sekian. Nah itu ya teman-teman untuk latihan soal nomor 1. Mengerti? Mengerti. Oke, selanjutnya yaitu mengenai latihan soal nomor 2 akan dijelaskan langsung oleh Badros. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membahas mengenai latihan soal nomor 2. Nah, jadi di sini ada soal yaitu rata-rata biaya hotel di New York adalah $168 per hari. Seorang mahasiswa tidak percaya hal tersebut. Dia mengatakan bahwa rata-rata biaya hotel bisa lebih dari itu. Lalu mahasiswa tersebut melakukan uji hipotesis dengan mengambil sampel 25 hotel. Berarti yang di sini disebut N, nah kemudian yang di sini disebut U atau H0. Nah, ternyata rata-ratanya adalah $172,50. Nah, yang ini bisa disebut H1 dengan simpangan baku 15,40. Kesimpulan apa yang dapat diambil oleh mahasiswa tersebut jika dia menggunakan taraf kepercayaan 90%? Oke, lanjut. Next. Nah, di sini saya akan menjawab soal tersebut. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa H0-nya itu yaitu mu kurang dari 100. Mu itu kurang dari 168. Nah, tadi H1-nya itu 172,50. Nah, jadi mu-nya itu lebih dari 168 untuk H1. Nah, maka kita cari yang N, X bar sama S sama apanya. Kita cari tadi N-nya itu 25, kemudian X bar-nya itu yaitu setelah penelitian. Nah, X bar itu setelah penelitian, mu itu sebelum penelitian. Nah, sebelum penelitian itu tadi didapatkan 168
dan ketika diteliti yaitu mendapatkan rata-ratanya itu 172,5 dolar. Nah kemudian untuk S-nya itu 15,40 dan apanya itu 10%, maka itu 0,1. Oh ya maaf tadi harusnya ini 10% bukan 90. Nah kemudian kita mencari teh hitung. Nah teh hitungnya itu bisa menggunakan rumus yang ini sama aja dengan yang rumus yang tadi yang dibahas oleh Ati dan Ati. Nah n-nya itu ke atasin sama aja kan? Iya. Jadi ini dikali dengan ini bisa. Nah kita masukkan saja ke rumusnya. Tadi n-nya berapa? Startnya berapa? 172,5. Kita masukkan dikurangi u-nya. U-nya ini sebelum penelitian yaitu 198 dolar. Nah, kemudian S-nya diketahui yaitu 15,40 atau 15,4. Kemudian n-nya itu 25. Berarti akar 25. Nah, diperoleh hasilnya itu teh hitungnya itu 1,461. Nah, kemudian kita mencari tabelnya. Bagaimana mencari tabelnya? Nah, kita mendapatkan DK. DK itu Sudah di bawah. rumusnya N kurangi 1. Nah, N-nya tadi 25 dikurangi 1 maka hasilnya 24. Nah, kemudian si tarafnya itu 0,1. Kita cari dalam tabel. Kalian bisa cari sendiri nanti. Siap. Jadi 0,1 dan DK-nya itu 24. Hasilnya itu 1,318. Nah, sebenarnya bisa dua cara. Cara yang Siti itu tadi kan tidak menggunakan gambar, jadi cuman ada rumusnya yaitu jika teh hitung lebih besar daripada teh tabel maka benar-benar. Nah, sedangkan untuk kalian paham kita pakai gambar. Nah, bagaimana caranya? Nah di sini kita letakkan teh tabel, dan di sini teh tabel. Nah kemudian teh hitungnya berapa? Kan karena ini menggunakan uji arah kanan. Karena dua-duanya lebih positif yang tadi dijelaskan oleh Putri. Nah, maka kita menggunakan uji arah kanan. Nah, uji arah kanan itu bagaimana caranya? Kita tentukan dulu tadi T tabelnya berapa, yaitu 1,318. Nah, T hitungnya itu 1,461. Berarti 1,4 dengan 1,3 lebih besar mana? 1,4. Maka dari itu 1,4 diletakkannya lebih kanan daripada 1,3. Nah, maka letakkannya di sini untuk T itu. Nah, T itu ini berada di penolakan H0. Berarti kesimpulannya A0 ditolak dan H1 itu diterima. Nah, maka karena T itu berada di daerah penolakan, maka H0 ditolak. Artinya atau kesimpulannya maka rata-rata biaya PTA ini lebih dari 168 dolar yang H1 yang diterima. Nah, sekian dari pembahasan soal nomor 2. Terima kasih. Oke, nah itu merupakan pembahasan soal nomor 2. Selesai sudah presentasi kali kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kejelasan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan kameramen. Ada yang mau bertanya? Kita tunjukin presentasi udah selesai, udah cukup mengerti. Bye bye. Kita tunjukin presentasi udah beres, udah siap bobo. Kali ini bobonya di kelas. Di kelas.